Puji nama Tuhan. Shalom. Waduh, masih susah ya move on dari hari Jumat lalu, underrated ya. Jadi ini merupakan hal yang sulit untuk saya berkhotbah. Sementara kita masih euforia dari underrated yang kemarin. Sangat luar biasa sekali. Bersyukur ya buat Bugem, udah ngatur syair ya, ternyata bantu lagu ya. Bugem, Mario, Marco, Nenat, Yogi, ya kan? Rio, jangan sampai nggak disebut nanti baper ya. Ya oke. Dan masih banyak lagi semua jemaat UC berpartisipasi dengan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Karena semua hanya untuk Dia saja, saudaraku ya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang resurrection yang saya ambil dengan judul The Risen Messiah. Ya. Ayatnya dari 1 Korintus 15 ayat 20. Kita baca sama-sama ya saudaraku ya. Kita baca dari hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, pagi ini saya akan memulai khotbah saya dengan sedikit ofensif terhadap diri saudara. Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menyerang. Supaya kita semua paham, supaya kita mempertanyakan iman kita, supaya kita punya argumentatif yang berdasar pijak dengan iman kekristenan kita. Oke, jadi sabar, saya akan nyerang dulu nih pertamanya, tapi nanti ada jawabannya ya. Nah, saudara tahukah saudara bahwa kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, mukjizat semua yang Yesus lakukan, hukuman Pontius Pilatus, siksaan Via Dolorosa, bahkan kematian Yesus di kayu salib, tertulis di semua literatur sejarah di luar Alkitab. Semua. Kecuali kebangkitan Kristus. Yang hanya ditulis di dalam Alkitab. Tidak pernah ditulis sama sekali oleh sejarawan-sejarawan kuno di luar Kristen. Mereka menulis tentang kelahiran Yesus, mereka menulis Maria yang melahirkan Yesus, mereka menulis Yesus besar di Nazaret, mereka menulis semua mukjizat-mukjizat Yesus walaupun ada yang satir bilang bahwa itu dia dapat dari ilmu sihir dari Mesir. Mereka juga menulis hukuman yang Yesus terima atas Pontius Pilatus, mereka menulis Via Dolorosa. Mereka menulis kematian Yesus. Tapi mereka nggak tulis kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus cuma ada di Alkitab. Ada beberapa sejarawan yang saya coba kulik ya saudara. Ini adalah 4 sejarawan kuno di luar Kristen yang besar pada zamannya. Yang pertama bernama Flavius Josephus atau Josephus. Dia adalah sejarawan yang hidup di abad pertama. Baru yang kedua adalah Tacitus yang hidup di akhir abad pertama sampai awal abad kedua. Baru ada Suetonius, ya, dia itu Suetonius, ya, dia itu hidup di abad kedua, saudaraku. Ya, baru Plinius muda atau Pliny the Young yang hidup di abad kedua. Mereka semua menulis tentang Yesus. Tapi tidak dengan kebangkitannya loh. Yang nulis cuma Alkitab. Nah ini pertanyaannya, apakah Anda yakin Yesus benar-benar bangkit? Seberapa yakinkah Anda bahwa dia benar-benar bangkit? Buktinya apa? Apa dasarnya? Karena cuma Alkitab yang tulis. Cuma penulis-penulis Kristen yang tulis bahwa Yesus bangkit. Di luar sana dia tulis semua loh tentang Yesus pernah ada di dunia ini sebagai sejarah. Yesus pernah mati di kayu salib, ditulis semua. Tapi tidak dengan kebangkitannya. Dan yang terakhir, apakah ini semua adalah konspirasi? Berabad-abad. Tanyakan hal ini sungguh-sungguh pada setiap hati kita. Supaya saudara jadi Kristen bukan gara-gara cuma keturunan, gara-gara kata orang, gara-gara kata pendeta. Tapi saudara punya argumentatif yang kuat terhadap iman kekristenan saudara. Bukan sembarangan. Saudaraku, ya, ini bukan saya yang tulis nih.
Rasul Paulus yang tulis. 1 Korintus 15 ayat 17 berkata begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudaraku, dengan segala hormat saya ingin bilang kalau Kristus gak benar-benar bangkit, maka semua underrated yang kita nonton Jumat malam tadi itu cuma drama. Another drama yang membuat kita menangis, yang membuat kita tergugah, tapi tidak punya kuasa. Karena kenapa? Karena begini saudaraku, ada banyak puluhan tokoh sepanjang sejarah manusia yang membawa ajaran agung, mati. Baik dibunuh ataupun alami, tapi tidak pernah bangkit saudaraku. Jika Yesus tidak pernah bangkit, maka Yesus tidak berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya. Sama aja kayak Joan d'Arc, pejuang wanita dari Prancis yang mati disiksa. Apa bedanya? Kita harus benar-benar mempertanyakan ini loh dalam diri kita. Supaya kita punya dasar pijak yang kuat dengan iman kekristenan kita. Saudara boleh nangis-nangis, ngeliat Villa Dolorosa, dengar karya nyanyi gitu ya, dengar The Twins nyanyi gitu, nangis-nangis. Tapi kalau saudara nggak benar-benar yakin dan nggak punya dasar pijak tentang kebangkitan Kristus, semua sia-sia. Bukan saya yang bilang, Rasul Paulus yang bilang. Semua sia-sia guys. Banyak banget tokoh-tokoh, puluhan tokoh yang mati. Ya, bahkan tokoh-tokoh agama-agama dari agama-agama lain juga seperti itu saudaraku. Tapi karena saya bukan apologetik agama, saya lebih suka berapologetik dengan komunitas-komunitas pasca modern gitu ya. Postmodern seperti ya LGBT, ani-ani gitu ya. Jadi saya bukan ke agama gitu ya. Jadi saya tidak akan menyinggung tokoh-tokoh agama. Tapi saya akan singgung dua tokoh agama. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Yang pertama Sokrates. Sokrates dibunuh pada tahun 399 sebelum Masehi. Ia dihukum mati oleh negara kota Athena dengan tuduhan merusak moral pemuda dengan tidak menghormati dewa-dewa yang diakui negara. Ia menjalani hukuman mati dengan meminum racun hemlock. Sokrates sudah ada sebelum Yesus ada, saudara. Dan ajaran dia adalah ajaran yang menentang penyembahan dewa-dewa pagan, lebih kepada ilmu pengetahuan. Ajaran Sokrates sangat agung dan sangat berdampak sampai hari ini loh. Influence-nya berasa. Makanya kita gak percaya lagi. Makanya orang-orang Yunani jarang yang percaya sama Poseidon, Zeus. Kita cuma bisa lihat waktu di Aquaman. Oh ada Poseidon gitu ya. Saudaraku, ya, saudaraku. Jadi tapi kita udah lupakan itu. Gara-gara siapa? Gara-gara Sokrates. Ajarannya agung dan memberikan influence yang luar biasa. Tapi dia mati dan tidak bangkit, saudaraku. Ini yang salah satu yang paling tua. Baru yang kedua, yang paling muda. Martin Luther King Jr. Dibunuh pada tanggal 4 April 1968, hampir 70 tahun yang lalu, di Memphis, hampir 60 tahun yang lalu, di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Ia ditembak saat berdiri di balkon motel Lorraine. Pembunuhan dilakukan oleh James Earl. Martin Luther King adalah seorang pejuang hak asasi manusia rasis, saudara. Dan saudara lihat apa yang dia lakukan sangat agung, sangat berani, sangat luar biasa. Dan itu berinfluence sampai hari ini. Kalau orang masih rasis, norak banget. Tapi dia melakukan hal itu dan agung ajarannya dan luar biasa. Tapi dia mati, gak bangkit. Saudara. Apa yang menjadi dasar Anda untuk mempercayai bahwa Yesus dari Nazaret benar-benar bangkit? Kalau itu cuma ditulis di Alkitab. Ayo, bingung kan? Gila nih si Glenn nih, pagi-pagi udah bikin gue mikir aja gitu ya. Kita harus punya dasar argumentatif yang kuat, yang bisa kita jelaskan, saudaraku. Jangan iman yang ngaco. Jangan iman yang cuma kira-kira, jangan.
Tapi kita harus punya dasar argumentatif yang kuat. Agar kita tidak terombang-ambing. Kalau Yesus gak benar-benar bangkit, dia gak ada bedanya dari puluhan tokoh agung yang memberikan ajaran agung, itu tidak ada bedanya. Kebangkitannya menjadi sangat signifikan. Itu yang menentukan saudara dan saya lepas dari dosa atau tidak. Saudara dari saya punya kehidupan yang kekal atau tidak. Itu sangat signifikan, saudara. Jangan dilupakan nih untuk mengerti tentang kebangkitan Kristus, jangan dilupakan. Ini gospel banget. Ya saudaraku. Nah, tapi saya akan coba menerangkan satu persatu. Dasar-dasar pijak yang membuat kita yakin tentang kebangkitan Kristus. Oke? Yang pertama, seluruh kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis tentang kebangkitan Kristus. Ya saudaraku, bukan hanya satu kitab, tapi ada 4 kitab dari 4 penulis. Ditulis di tahun-tahun yang berbeda-beda. Dengan point of view masing-masing. Tapi kan ini belum cukup. Tadi kan aku udah bilang, yang ditulis cuma di dalam Alkitab. Ya kan? Apalagi Glenn? Banyaknya saksi. Mulai yang pertama dari Maria Magdalena. Pastor Mike udah bilang, kenapa sih Yesus pertama kali nampakkan diri ke Maria Magdalena? Karena zaman dulu kesaksian wanita itu sama sekali nggak valid. Nggak diperhitungkan. Wanita dianggap sebagai makhluk yang bodoh, yang pernyataannya tidak bisa dijadikan validasi. Tapi kalau Kristus merasa bahwa hal ini hal yang sangat penting, kenapa dia harus pertama kali nampakin diri ke Maria Magdalena? Baru para murid. Baru ada perjumpaan di jalan ke Emmaus. Kurang lebih ada 500 saksi yang menyaksikan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya saudaraku, ada 500. Tapi ini kan belum cukup. Ya iyalah Glenn, kan mereka dari awal memang udah sama-sama dengan Kristus, udah sama-sama dengan Yesus. Bisa aja tuh, mereka sama-sama ya memang iya bangkit. Bilang ya Yesus bangkit. Bisa aja dong, iya kan? Nah, tapi ini yang paling penting juga. Adanya perubahan drastis dalam hidup para murid, bahkan untuk mati martir. Saya beri gambaran gini ya, Pak Gem. Ini gambaran ya, nggak benar-benar. Pak Gem nih bilang, guys, bilang gue Tuhan ya. Bilang semuanya, oh iya ya Pak Gem. Terus nggak berapa lama Pak Gem die. Ya kan? Tinggallah Yose sendiri di ujung sana. Terus Yose memberitakan, Revano adalah Tuhan. Terus ditimpukin batu, dia lari kan. Lari, ditangkap. Benar Revano tuh? Enggak, bohongan. Pasti kan kayak gitu saudaraku. Ya kan? Orangnya udah gak ada. Iya kan? Ini secara logika aja. Dan murid-murid itu tersebar masing-masing. Sendiri-sendiri. Jadi waktu mereka mati bukan bareng-bareng gitu matinya. Sendiri-sendiri. Dan mereka tidak menyangkal tentang kebangkitan Kristus dan ketuhanan Yesus. Sampai pada akhir nafas mereka. Ini agak sulit dijelaskan secara logika. Agak sulit. Itu gak mungkin. Ya, jangankan Yose, gue aja mungkin udah kalau begitu. Nih gue kasih 500 M. Revano benar Tuhan. Oh kagak, itu cuma bohongan kan. Gitu. Ya kan? Pasti kayak gitu saudaraku. Ya kan? Iya, gak usah 500 ya Pak. Gak usah 500 lah. Itu gue lebih-lebihin aja ya kan. Supaya dealingnya naik. Ya kan? Nah, sejarawan Kristen N.T. Wright, dia menulis gini, kesaksian para saksi dan transformasi hidup para murid merupakan indikasi kuat bahwa kebangkitan adalah yes. Ya saudaraku, ini penting. Tapi, oke, masih banyak yang skeptis. Oke, gak bisa Glenn, itu mereka semua dari awal
memang udah pengikut Yesus gitu kan. Ya mereka mungkin halusinasi, mungkin gara-gara stres Yesus mati atau gimana lah, terserah lah pokoknya. Tiba-tiba mereka bisa, tapi ada satu hal saudara. Transformasi seorang musuh Kristus dan pembunuh umat Kristen yang berakhir menjadi salah satu rasul yang paling menderita dan mati martir. Paulus ini enggak di side-nya Yesus dari awal. Dia nih musuh, bukan cuma musuh, pembunuh orang-orang Kristen. Iya kan? Oh, Koroni nggak masuk ya? Iya. Oke. Dia nih pembunuh orang-orang Kristen. Dia nggak ada di side-nya Kristus, dia nggak ada. Dia benar-benar other side yang benar-benar ofensif. Tapi kenapa seorang yang seperti ini bisa berubah dan bahkan menjadi salah satu rasul yang paling influence buat kita sampai saat ini? Kita bisa ngerti kedalaman apologetik Injil dari dia. Kita ngerti doktrin-doktrin Injil yang paling mendasar dari dia. Bahkan dia mati juga di martir. Ini adalah salah satu argumentatif penguat. Ya, jadi Kak Glenn kasih supaya kalian tahu, wah ini loh buktinya. Kristus bangkit. Paulus itu meninggalkan kedudukan, harta, bahkan popularitas dia sebagai as a Jewish, sebagai orang Ibrani, saudara. Untuk menjadi rasul Kristus yang pada saat itu kekristenan adalah minoritas sekali. Ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Jadi saudara lihat, bagaimana mungkin seorang yang sangat membenci kekristenan, meninggalkan kedudukannya di bangsa Ibrani, meninggalkan hartanya dan popularitasnya untuk sesuatu kebohongan. Bahkan mati di martir. Ini merupakan hal yang susah disanggah. Bahkan pertumbuhan gereja mula-mula yang pesat di seluruh bangsa meskipun di tengah tekanan dan penganiayaan. Bukan cuma rasul-rasul itu juga saudaraku, tapi semua jemaat secara kolektif. Mereka tetap setia walaupun di tengah-tengah penganiayaan. Perubahan kolektif dan semangat yang ditunjukkan para pengikut Kristus menambah lapisan bukti bahwa kebangkitan Kristus memiliki pengaruh mendalam dalam kehidupan mereka. Ya saudaraku, jadi ini yang membuktikan. Ini yang membuktikan. Dan ini satu hal yang paling penting buat diri kita. Saudaraku, bahkan kita memiliki bukti itu di dalam hati kita dan di dalam hidup kita bahwa kebangkitan Kristus bukan sekedar konspirasi. Dan hal itu dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Jadi saudara harus punya kesaksian batinia di mana yang dikerjakan Roh Kudus kepada orang-orang pilihannya. Jadi ini penting saudara. Oke, udah ya. Nah, tapi sekalipun semua itu tidak benar, kebangkitan Kristus tidak benar, saya tetap bersyukur memiliki rasa damai, rasa dicintai tanpa syarat, rasa diampuni sepenuhnya, dan rasa kemenangan atas dosa karena mempercayai Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Karena secara psikologi hal ini semua 100% positif. Jadi tidak ada ruginya sama sekali untuk kita mempercayai Kristus adalah Allah yang hidup. Ya saudaraku. Tidak ada ruginya sama sekali. Fitri mukanya tegang banget, Fit. Lu mikir ya gitu ya? Ya oke. Siap ya, oke. Nah, kabar baiknya adalah Kristus sungguh-sungguh bangkit. Dia sungguh-sungguh bangkit. Teofani, penampakan Allah, perjumpaan yang bukan sekedar visual dan fisik, tetapi ilahi dan transformasional, di mana Kristus langsung menyentuh inti dari salah arah hidup kita dalam dosa, sehingga ada perubahan hati yang total. Teofani, saudara.
Saudara, kita semua harus mengalami teofani. Perjumpaan. Dalam bahasa Ibrani kunonya, paga. Ya, perjumpaan pribadi dengan Sang Penebus. Jika engkau belum mengalami teofani, perjumpaan dengan Allah, minta agar Kristus menyatakan dirinya. Seperti dia menyatakan diri pada Maria Magdalena, Thomas, Petrus, dan seluruh murid. Bahkan kepada Paulus, sang pembunuh. Ini adalah satu bukti yang penting juga untuk kita benar-benar berjumpa dengan pribadi Kristus yang mengubahkan loh hati kita yang paling dalam. Sehingga itu merupakan kesaksian yang paling kuat. Sekalipun banyak skeptis yang berbicara apapun juga tetap itu mengubahkan hidup gue, bro. Gimana dong? Itu mengubahkan hidup gue. Dan saat mengubahkan hidup kita itu akan terlihat buahnya oleh orang lain. Pasti, saudara. Setiap kita yang duduk di sini, saya mengenal saudara, sebelum mengenal Injil sampai sekarang sudah, ucapan syukur saya dalam hati saya, luar biasa. Buah-buah yang muncul dari dalam diri saudara semua, itu sangat mengembirakan. Sangat menimbulkan sukacita. Ya. Slow is fast. Ya. Small is big. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Sehingga kebenaran itu bukan hanya sekedar konsep atau argumentatif. Saudara punya argumentatif tadi untuk melawan orang-orang skeptis. Tapi kebenaran itu bukan cuma harus berhenti di konsep dan argumentatif, saudara. Tapi kebenaran itu harus hidup dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Dia harus hidup. Dia harus hidup. Jika Yesus benar-benar bangkit, dan dia benar-benar hidup, apalagi yang harus kita takutkan? Kalau kita masih takut apa? Ya kan? Apalagi? Dia Allah yang hidup, saudaraku. Dia Allah yang benar-benar hidup. Jangankan cuma uang, jangankan sakit penyakit, jangankan jodoh, jangankan apapun itu, mati aja bisa bangkit, saudara. Dia punya seluruh kehidupan ini. Jadi apa lagi yang kita harus takutkan? Ini kata Yesus pada Thomas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Waktu Thomas minta mencolokkan jarinya itu loh, saudara. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa itu? Kita semua, saudara. Kita kan nggak dipilih Tuhan untuk lahir pada zaman itu. Tapi kita bisa nggak melihat, tapi kita percaya oleh anugerah yang Roh Kudus kerjakan. Karena kenapa? Karena you are and me are chosen one. Kita dipilih. Kita dipilih untuk bisa percaya. Kita dipilih berkasih karunia untuk mempercayai hal ini. Itu luar biasa sekali, saudara, ya. Saudara bersyukur kan saudara dipilih? Tepuk tangan dong. Ya. Nah, kita akan masuk kepada apa makna dari kebangkitan Kristus. Ya. Apa makna dari kebangkitan Kristus? Karena kebangkitan itu nggak pernah bisa dipisahkan dari kematian dan penderitaan. Saya akan bahas dulu dari pertama ini. Kenapa Kristus sama sekali tidak membela diri, melepaskan diri, atau mendemonstrasikan kuasanya di sepanjang Via Dolorosa? Saudaraku, dia tuh bisa ngedipin mata, Mikael langsung turun. Selesai semua, Mikael sendirian aja. Selesai semua tuh. Ya. Jangankan Mikael deh. Anak buah dari anak buahnya Mikael aja sendiri aja turun, udah selesai. Ya, saudara. Nah, ya. Tapi dia nggak lakukan hal itu. Dia harus mati. Dia harus mengalahkan maut. Dan dia harus bangkit. Agar kita yang mati menjadi hidup. Oke? Nah ini pedang yang bernyala-nyala. Kita bisa baca nggak, saudara? Kecil banget ya.
Bisa ya? Oke, kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan taman dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Beberapa minggu yang lalu, waktu pagam khotbah tiba-tiba saya dapat ini saudara. Saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia dihalau dari Taman Eden, baru jalan menuju ke Taman Eden itu ditaruh kerub-kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Ya saudaraku, untuk menjaga supaya manusia itu tidak memperoleh apa? Kehidupan. Karena kita itu mati total saudaraku. Kita mati total saat kita jatuh dalam dosa, kita mati total. Kita nggak punya kemampuan apa-apa, nol. Dan tidak ada yang mampu bahkan berani menghadapi pedang-pedang yang bernyala-nyala itu untuk kembalikan manusia kepada kehidupan. Saudara. Tidak ada yang berani. Akhirnya Allah sendiri yang melakukannya, bukan dalam 100% kealahannya. Tetapi dalam 100% kemanusiaannya. Via Dolorosa, dari Getsemani sampai Via Dolorosa sampai matinya dia. Dia berkata, sudah selesai, ke dalam tanganmu aku menyerahkan. Dia 100% manusia. Semua atribut ilahinya ditanggalkan, saudaraku. Untuk apa? Untuk membuka jalan ini. Dia yang terima itu semua pedang-pedang yang bernyala-nyala untuk saudara dan saya. Tapi hebatnya dia lakukan itu bukan sebagai 100% Allah. Karena kalau jadi 100% Allah nggak aci ya saudaraku ya. Kena tadi nggak kena, nggak aci. Nggak seru banget ya gue nggak aci gitu. Dan dia melakukannya dalam 100% kemanusiaannya. Wow. Makanya waktu dia mati, tabir bait suci terbelah dua kan. Itu menandakan apa? Pedang-pedang yang bernyala-nyala ini nggak ada lagi saudaraku. Sehingga kita bisa masuk ke dalam jalan itu yang lurus, terbuka lebar untuk terima kehidupan itu. Wow. Luar biasa. Pemulihan itu sudah terjadi. Already but not yet. Itu udah terjadi saat ini saudaraku. Surga itu bisa dimulai kapan aja waktu kita meresponi Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dalam keadaan kita yang berdosa dan dalam dunia yang berdosa ini. Waktu kita memilih untuk tidak tinggal dalam dosa dan menjadi serupa dengan Kristus. Surga itu sudah ada. Kita gak perlu nunggu sampai mati. Kita gak perlu nunggu menyangkal diri sampai kita mati. Gak perlu, mulai dari sekarang bisa. Waktu kita semakin kita menyangkal diri dan berfokus pada Kristus, surganya makin terasa. Tapi kalau kita terfokus sama keegoisan dan keinginan pribadi, nerakanya makin terasa. Paradoks kekristenan. Paradoks kekristenan, Pak. New Balance, ya kan? Nah, jaminan pengampunan dosa ini yang pertama, saudara. Jaminan pengampunan dosa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dosa telah ditaklukkan. Dan kasih karunia Allah tersedia penuh bagi orang percaya. No condemnation anymore, saudara. Tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Makanya di sini, kalau tiba-tiba, ada orang yang ngomongin saudara di luar gitu, kita santai aja. Karena memang udah gak ada tuduhan lagi. Ya kan? Dulu tuh Rea kayak gitu loh. Dulu Rio kayak gitu loh. Kita ya, santai aja. Dulu Teddy jidatnya gak kayak gitu loh gitu ya misalnya gitu ya. Kita santai aja gitu. Ya kan? Karena no condemnation. Ya kan? Kan Teddy yang nyanyi. Condemnation gitu ya. Bersinar. Bersinar. Luar biasa mantul. Dahsyat. Luar biasa. Gue benar-benar terharu loh ngeliatnya gitu. Wah gila silau. Wah luar biasa. Kemuliaan Tuhan tercurah dari jidatnya. Kacau banget. Yang kedua,
Jaminan kemenangan atas kematian. Kita itu hidup bukan untuk mati, saudara. Karena kematian itu bukan menjadi akhir dari segalanya, tetapi kita hidup untuk kekekalan. Karena suatu saat nanti kita akan bangkit kembali bersama Kristus. Jadi saudara, hidup bukan untuk mati. Bukan YOLO ya, YOLO ya bener ya? Ya, you only, ya bukan. Kita hidup bukan untuk mati, kita hidup untuk kekekalan. Bahkan kita sudah menghidupinya sekarang di dalam anugerah Kristus. Karena itu kita punya tujuan yang lebih kekal. Kita punya tujuan yang lebih, gak akan pernah tergantikan. Kita punya tujuan yang luar biasa, saudaraku. Kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri lagi saat ini. Kita hidup untuk kekekalan. Kemampuan untuk menjadi manusia baru. Karena kebangkitan Kristus bukan hanya penanda sejarah, tetapi juga kemampuan bagi kita untuk menanggalkan manusia lama dan menjadi serupa dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan makna, saudara tuh mampu nanggalin manusia lama saudara. Itu anugerah, itu biasa banget. Kita mampu pasti di dalam Kristus. Karena kalau Kristus nggak bangkit, kita nggak akan pernah mampu. Kita nggak akan pernah mampu untuk jadi orang yang sombong, orang yang nggak tahu diri. Kita nggak mampu untuk menjadi orang yang merasa paling hebat. Kita nggak mampu untuk menanggalkan manusia lama kita. Hanya oleh karena kebangkitan Kristus, kita mampu menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan Kristus di dalam diri kita. Ya saudaraku, kebangkitan Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan. Di tengah tantangan, kesedihan, dan penderitaan hidup, bahwa semua itu tidak bertahan selamanya. Ada pengharapan kekal yang sudah kita terima. Kebangkitan Kristus membuat kita dihibur setiap saat. Karena kita akan kuat di dalam Kristus. Penderitaan, tantangan, kesedihan, itu gak akan sebanding dengan apa yang sudah kita terima. Bukan dengan apa yang akan kita terima, tidak. Itu tidak sebanding dengan apa yang sudah kita terima. Ya saudaraku. Ya. Jadi itu bukan no big deal lagi buat kita. Penggenapan. Kita kan sering dengar penggenapan. Apa sih ini arti penggenapan? Penggenapan adalah menjawab sesuatu yang tidak terjawab. Saudara boleh lama jadi Kristen. Saudara boleh ada di gereja, saudara boleh pelayanan. Tapi sebelum saudara kenal Injil yang benar, selalu ada tanda tanya. Selalu ada pertanyaan yang tidak terjawab. Selalu ada aja yang, kok gini ya? Penggenapan itu menjawab segala sesuatu yang tidak terjawab. Yang kedua, menyempurnakan sesuatu yang janggal. Waktu saudara belum dalam Injil yang benar, kayaknya kurang aja nih gitu ya. Kurang aja nih, kayak ada yang janggal nih. Nggak oke nih. Kayak kita dengerin pendeta semua bener aja gitu ya. Ini kayaknya ada yang janggal nih. Kayaknya ada yang gak bener nih ya. Aduh gitu. Tapi kita gak bisa ngomong gitu kan ya. Karena gimana gitu kan ya. Ya kan? Terus yang ketiga, pemenuhan segala sesuatu. Waktu kita belum kenal Injil yang benar. Kayaknya kita bukan manusia yang penuh. Kita manusia yang gak pernah puas gitu. Kayak aduh gue belum jadi manusia yang seutuhnya gitu kan. Gue waktu seutuhnya kalau gue punya ini, waktu gue mencapai ini, waktu gue dapet ini. Gitu. Tapi penggenapan itu membuat kita menjadi whole, menjadi penuh. Dan Kristus adalah penggenapan itu sendiri, saudaraku. Kristus yang membuat saudara dijawab semua pertanyaannya. Kristus yang menyempurnakan semua kejanggalan hidupmu. Kristus yang membuat engkau whole, penuh. Kristuslah penggenapan itu sendiri. Wow.
Sukacita, sukacita, sukacita. Ini memang tagline gue. Gue selalu ngulang segala sesuatu 3 kali, ya kan? Ya kan? Juru selamat, juru selamat, juru. Gue memang selalu suka 3 kali, ya kan? Memang itu gue banget ya. Nah, sukacita, happiness itu diambil dari happening. Gue ngambil dari Michael Chris John ya, Pastor Mike yang ngomong. Bahagia karena apa yang sedang terjadi. Karena keadaan luar, dari luar ke dalam, itu happiness. Tetapi joyful, sukacita yang berasal dari hati, yang diubahkan dari dalam keluar. Tidak terpengaruh sama sekali dengan apa yang terjadi di luar, saudaraku. Ya, ini kalau Dave udah mulai kayak gini berarti udah mau selesai. Udah mulai bawa suasananya supaya, wah itu. Nah, suara gue biasanya makin kencang nih kalau udah kayak gini. Karena kebawa euforia, ya kan? Oke. Janji ini telah kita terima dan ini kekal. Semua kenikmatan maupun pemberitaan kita fana. Semua berbatas waktu. Wow. Terlalu kecil untuk kita tukar dengan sesuatu yang kekal. Apa penderitaanmu? Apa kenikmatan yang lagi engkau alami sekarang? Semuanya berbatas waktu. Kayak pulsa Telkomsel. Berbatas waktu. Tapi kita menerima sesuatu yang kekal. Jangan tukar, ngapain ditukar? Udah dapat yang kekal. Ya, saudaraku. Semua berbatas waktu. Kristus bukan hanya memberikan solusi hidup. Kita sering berdoa sama Kristus untuk solusi hidup. Tetapi sebenarnya Kristuslah itu sendiri solusi hidup. Kristus bukan hanya memberikan kepuasan. Tapi Kristuslah sendiri kepuasan itu, saudara. Kristus bukan hanya memberikan kepastian, tetapi Kristuslah kepastian itu sendiri. Kristus bukan hanya memberikan kecukupan, tetapi Kristuslah kecukupan itu sendiri. Jadi saat kita berdoa, jangan berdoa untuk mendapatkan sesuatu dari Kristus, tapi kita berdoa untuk mendapatkan Kristus di dalam hidup kita. Keren banget ini ya. Luar biasa. Jadi udah mau habis, saudara. Nah, Kevin DeYoung nulis kayak gini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bab berikutnya. Tetapi orang percaya, kita tahu apa yang akan terjadi di bab terakhir. Yesus datang kembali, orang-orang kudus menang. Setiap air mata dihapus, orang mati dalam Kristus bangkit. Dan pintu-pintu neraka tidak akan dapat mengalahkan gereja. Wow. Christ is risen. Dia bangkit. Dan itu memberikan makna penggenapan yang sempurna dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, bersukacitalah. Bersukacitalah untuk hal yang pasti, bukan hal yang tidak pasti. Bersukacita untuk hal yang kekal. Soli Deo Gloria. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudaraku. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Kristus. Engkaulah kecukupan itu sendiri Tuhan. Engkaulah kepuasan itu sendiri Tuhan. Engkaulah solusi hidup kami. You are my everything. You are my everything. Engkau bukan yang pertama. Engkau bukan sesuatu yang terbesar, tapi Engkau segalanya. Engkau segalanya, Engkau dari A sampai Z, Engkau semuanya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kebangkitan-Mu bukan sekedar konspirasi berabad-abad,
Tapi kebangkitan-Mu adalah hal yang nyata yang terjadi dalam hidup kami. Dalam hati kami yang membuat kami menjadi pribadi yang berbeda Tuhan. Manusia-manusia yang baru dalam Kristus. Engkau sungguh luar biasa Kristus. Kami ucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan, silakan kembali duduk padaku.